kali ini aku bikin bros lopak bunga part 2 dan nanti juga akan ada tipsnya, jadi tonton sampai habis. Untuk alat dan bahannya aku tulis di description box ya. Untuk bros lopak bunga yang pertama, kita pakai kelopak bunga yang ice ini, lalu ada mutiara sintetis, kemudian kita juga pakai paku T ya. Nah, untuk pemakaian pakunya ini pastikan ujungnya tidak lost pada lubang mutiara, karena biasanya pada lubang mutiara itu kan ada yang besar-besar, jadi pastikan dia tidak lost ya. Nah, kayak gini. Kemudian kita pasang ke kelopak bunganya. Karena untuk paku T ini dia kan agak tebal, jadi kita bengkokkan dulu. Setelah nanti dia bengkok, barulah kita bikin loop di belakangnya. Jadinya nanti seperti ini ya. Kemudian rangkai sisa kelopak bunga yang ice dengan cara yang sama ya. Kemudian kita merangkai kelopak bunga yang kedua. Yang ini kita pakai kelopak bunga akrilik ya. Lalu ada mutiara sintetis. Kemudian yang ini kita pakai paku pentul. Seperti ini. Ini juga sama ya, harap dipastikan saat memasukkan paku pentulnya jangan sampai lost ke lubang mutiara sintetisnya. Setelah dipastikan tidak lost, barulah kita pasang ke kelopak bunganya. Nah, biasanya kalau paku pentul ini dia kayak bahannya agak tipis gitu, jadi kita tidak perlu menekuk seperti paku T, jadi langsung aja diputar-putar begini untuk bikin loopnya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Dan lanjutkan lagi dengan cara yang sama untuk kelopak bunga yang akrilik ya. Selanjutnya kita mulai merangkai brosnya ya. Ini ada senar non elastis sekitar kurang lebih 60 cm. Senar ini bisa kita buat untuk 2-3 kali bros. Nah, pada ujungnya kita runcingkan dulu, jadi untuk mempermudah saat merangkai ya. Dan ini kita pakai kelopak daun yang gold. Cara pasangnya yaitu untuk bagian depan menghadap ke atas ya, kayak gini. Maaf kedengaran suara ayam ya. Aduh, nggak apa-apa deh, biar suaranya lebih variatif ya. Nah, lanjut, kemudian kita masukkan kelopak bunga yang akrilik. Tapi ini bebas ya, mau pakai kelopak bunga yang akrilik dulu boleh atau yang ice boleh, terserah. Lanjut, kita pasang kelopak daun yang terakhir. Bagian depannya kita arahkan ke bawah ya, seperti ini. Jadi nanti urutannya yaitu kelopak daun, kelopak bunga, kelopak bunga, kelopak bunga, kemudian kelopak daun. Kayak gini ya. Kenapa urutannya harus seperti ini? Jadi nanti ketika dipasang atau digabungkan di peniti brosnya, itu nanti hasilnya akan seperti daunnya tuh bertumpuk, berdempetan bagus gitu. Tidak terpisah-terpisah. Kayak gini nanti hasilnya ketika nanti kalau dipasang di peniti bros.
Ketika sudah bisa memastikan letaknya yang pas, kita bisa pasang ke peniti brosnya. Ini udah dipasang ya di peniti brosnya, dan seperti kataku tadi, ketika dipasang di peniti bros, nanti itu penampilannya akan seperti ini brosnya. Nah, daunnya jadi kayak berjembetan bagus ya kan, tidak apa ya, kalau orang Jawa bilangnya benggang-benggang gitu. Nah, ini kan jadinya lebih rapi. Nah, kalau sudah masuk di peniti bros, senarnya kita tarik salah satu, jadi biar agak pendek salah satu gitu ya. Nah, kalau sudah selesai kita ikat 2 kali aja. Dan ini kalau dirasa ikatannya pakai tangan biasa gini kurang rapet, kita bisa pakai tangan penjepit ya, biar simpulnya tuh lebih rapat lagi gitu. Nah, ini kalau udah diikat 2 kali ya, kemudian kita cek lagi apakah masih ada yang goyang-goyang atau enggak. Lalu untuk menyembunyikan sisa senar bisa kita masukkan ke lubang peniti bros. Caranya kayak gini. Ini ketika sudah masuk ke lubang peniti bros ya, senar yang panjang itu kita lilit-lilitkan atau lingkar-lingkarkan ke kelopak-kelopak bunga dan kelopak daun. Ini tujuannya biar nanti manik-maniknya itu tidak ada yang goyang-goyang, jadi biar lebih rapat gitu. Ini ketika sudah dilingkar-lingkarkan ke kelopak dan juga kelopak bunga, kemudian kita ikat simpul dengan senar yang pendek. Ini mengikatnya pelan-pelan aja ya, karena kalau terlalu kencang biasanya nanti kelopak daunnya gampang patah. Jadi memang harus rapat, tapi jangan langsung dikencengin gitu, yang pelan-pelan aja. Nah, untuk lebih rapatnya lagi, atau ketika tangan udah mulai pedih nih ya, narik-narik senar kayak gitu, bisa kita pergunakan tang penjepit untuk lebih mempermudah. Kalau dirasa sudah sangat rapat ikatannya, kita bisa gunting. Ini guntingnya kita pakai gunting benang ya. Kalau semisal nggak punya, bisa pakai gunting kuku. Ini beneran kalian harus punya sih gunting benang ini. Jadi karena dia tuh bisa nyusap-nyusap ke dalam gitu loh. Jadinya tuh untuk memotong senarnya tuh jadi lebih pendek lagi. Jadi lebih bisa disembunyikan gitu hasil sisa potongnya itu, kayak gini tuh. Jadi itu bisa kayak nyusup-nyusup ke dalamnya gitu. Ini aku kasih lihat lagi ya, ini kan masih ada yang sedikit panjang sisa senarnya, tapi di selempitan kayak gitu tuh, itu bisa kejangkau sama ujung gunting benangnya. Nah, ini hasilnya ya, bros kelopak bunga akrilik yang pakai kelopak daun gold.
Dan untuk sisa senarnya pun tersimpan rapi, nggak ada yang mencuat-mencuat ya. Nah, selanjutnya kita rangkai bros kelopak bunga yang dari ice. Caranya tetap sama ya seperti tadi, tapi untuk sekarang kita pakai kelopak daun yang ivory. Caranya sama seperti yang tadi. Untuk yang bagian depan kita menghadapkan ke atas, kemudian kita pasang kelopak-kelopak bunganya. Kemudian kita tutup dengan kelopak daun ivory lagi, tapi untuk yang bagian depan ini kita hadapkan ke bawah. Kayak gini ya. Ini aku pakai sisa senar yang buat bros akrilik tadi ya, karena kan sisanya memang masih banyak. Dan masih memakai urutan yang sama, yaitu kelopak daun, kelopak bunga, kelopak bunga, kelopak bunga, dan kelopak daun. Kemudian kita pasangkan ke peniti brosnya. Jika kalian ada yang tanya kenapa nggak dari awal aja sih senarnya dipendekin salah satu, gini, jadi kalau tangannya yang licin-licin kayak aku gini, kalau seandainya salah satunya langsung dipendekin sebelum dimasukkan ke peniti bros, biasanya itu nanti akan lepas gitu manik-manik yang udah dirangkai itu kan, kelopak-kelopak bunga atau kelopak daunnya itu ada yang melorot gitu, dikarenakan senar yang dipendekin dari awal itu kayak lepas dari genggaman tangan. Jadi lebih baik dipasang di peniti brosnya waktu senarnya masih sama-sama panjang aja. Dan ini udah terpasang di peniti bros, kita udah pendekkan salah satu senarnya. Kemudian kita ikat, dan kita bisa menggunakan tang penjepit saat menarik senar biar tangan tidak terlalu pedih. Seperti cara sebelumnya, kita masukkan sisa senar ke lubang peniti bros ya. Kalau sisa senar sudah masuk ke peniti bros, kita cek lagi untuk kelopak daun atau kelopak bunganya masih goyang-goyang nggak atau sudah rapat. Nah, ini untuk perbedaannya dari kelopak daun yang ivory dan juga kelopak daun yang gold yang tadi. Itu kalau pakai yang ivory ini dia nggak langsung rapet gitu ya brosnya. Mungkin karena bahannya dia lebih tipis dibandingkan kelopak daun yang gold tadi. Bukan karena bahannya nggak bagus ya, ini sama-sama bagus kok. Hanya saja kalau untuk membuat bros yang langsung sekali rangkai langsung rapat gitu kayaknya memang agak susah. Jadi tipsnya yaitu dengan cara pada senar yang panjang itu kita lilitkan berulang-ulang di antara kelopak daun dan juga kelopak bunga. Ketika sudah dirasa oh sudah rapat nih, nah dekatkan ke senar yang pendek, kemudian kita ikat seperti ini. Tetap ya ikatnya harus yang rapat tapi jangan langsung kencang karena nanti bisa membuat patah kelopak daunnya. Dan kalau pengen lebih rapat lagi bisa kita gunakan tang penjepit sebagai bantuannya. Dan ini udah dirasa cukup rapat ya, tapi kalau seandainya kalian pengen lebih rapat lagi, bisa kalian ulangi lagi melingkar-lingkarkan senar yang panjang itu ke kelopak bunga dan juga kelopak daun.
Nanti kalau memang sudah yakin sudah rapat, barulah kita gunting menggunakan gunting benang. Oh iya, untuk pemilihan kelopak bunganya bebas ya. Yang penting mangkok seperti ini, jadi bisa untuk wadah di mutiara sintetisnya. Untuk pemilihan warnanya pun bebas, sesuka kalian. Dan untuk juga kelopak daunnya pun mau pakai yang warna gold atau ivory, atau sekarang kan ada banyak, ada yang warna tembaga itu juga ada. Jadi bebas aja, yang penting kalian bisa berkreasi dan hasilnya pun cantik. Atau kalian mau memakai paku pentul semuanya juga boleh, atau pakai paku T semuanya juga boleh. Yang penting dicoba dulu di mutiara sintetisnya ya, biar nggak ada yang los gitu. Jadi pas untuk nutup lingkaran pada mutiara sintetisnya. Nah, ini masih ada sisa senar yang masih mencuat, jadi kita gunting biar lebih rapi lagi. Dan inilah hasil akhirnya ya, rapi, cantik, tidak ada sisa senar yang mencuat karena tersembunyi rapi di antara kelopak-kelopak bunga. Dan ini tampak belakangnya ya, yang dekat dengan jarum peniti brosnya. Rapi bukan? Jadi kalian mau pakai bahan yang mana nih untuk merangkai bros kalian sendiri? Mau yang pakai ivory atau yang gold? Mau pakai yang ice atau yang akrilik? Pilihan ada di tangan kalian. Yang penting kalian mau berkreasi dan menciptakan aksesoris-aksesoris yang cantik. Jadi selamat mencoba ya. Oh iya, jangan lupa like, share, dan komen. Kira-kira kalian mau aku bikin tutorial apa lagi nih? Lalu jangan lupa subscribe ya. Nyalakan juga loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru aku. Terima kasih, sampai jumpa di video tutorial berikutnya.